Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatus Saadah, NPM 21901011138. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pada skripsi saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Inklusi pada Pembelajaran Agama Islam di SLB Putrajaya Kota Malang. Yang pertama yaitu konteks penelitian. Nah, dunia pendidikan menyediakan ruang yang begitu luas untuk melahirkan ide-ide konstruktif sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan perbaikan taraf hidup masyarakat Indonesia. Nah, di ranah pendidikan ini tidak ada yang bersifat instan. Semua relatif dan dinamis. Salah satu permasalahan yang paling mendasar dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah aksesibilitasnya untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, di mana di sini yaitu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, disinyalir dari masih banyak anak usia sekolah belum dapat mengenyam bangku sekolah dengan layak. Belum lagi berbagai masalah yang sering mendera di dunia pendidikan, salah satunya yaitu berbagai masalah pendidikan yang tidak layak, kualitas sumber daya manusia yang rendah, sumber belajar yang kurang, dan tawuran antar pelajar, serta diantaranya yaitu permasalahan tersebut adalah realitas masih banyaknya peserta didik yang berkategori mempunyai keterbatasan fisik ataupun mental, atau mereka sering juga disebut sebagai disabel atau difabel. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, seseorang dapat memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, di sini termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, atau sosial, mereka berhak memperoleh pendidikan khusus. Kemudian di sini ada pendidikan inklusi, juga merupakan konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik maupun mental. Adapun layanan pendidikan anak untuk yang berkebutuhan khusus ini adalah SLB atau biasa disebut dengan sekolah luar biasa, di mana anak tersebut dapat kesempatan belajar di kelas berdasarkan kemampuan mereka sehingga dapat mengikuti program-program pembelajaran yang ada di sekolah layaknya anak normal. SLB Putrajaya Kota Malang sendiri adalah sekolah yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus yang berlokasi di Jalan Nusa Indah nomor 11A Lowokwaru, Kota Malang. Nah, sekolah ini ditunjukkan untuk memberikan layanan dasar pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus agar mereka bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah, SLB Putrajaya memiliki 4 lembaga, yaitu terdiri dari TK SLB, SD SLB, SMP LB, dan SMA LB. Namun di sini menjadi satu yayasan yang disebut dengan SLB Putrajaya Kota Malang. Nah, pada saat ini satu yayasan SLB Putrajaya ini memiliki kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas, pasti dialami oleh para pendidik di SLB Putrajaya Kota Malang. Namun karena ada jenjang pendidikan di dalamnya, maka itu akan lebih memudahkan para guru untuk memberikan pembelajaran terhadap kelas-kelas yang ada di sana. Pendidikan agama Islam atau mata pelajaran agama Islam juga pasti dibutuhkan pada anak berkebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus ini merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa yang menandakan adanya kelainan khusus pada ABK mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Namun di SLB Putrajaya Kota Malang ini khususnya pada kelas 11C tempat menulis meneliti ABK yang terlayani antara lain ada yang pertama anak dengan kondisi disabilitas di mana penderita memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual yang meliputi kecerdasan penalaran, pembelajaran, keterampilan kognitif, dan penyelesaian masalah atau yang biasa disebut dengan tunagrahita. Kemudian yang kedua adalah anak dengan kelainan perkembangan saraf dan menyebabkan kegangguan perilaku dan interaksi sosial atau biasa yang disebut dengan autis.
Tujuan diberikannya pendidikan agama Islam ini pada anak berkebutuhan khusus ini sama seperti tujuannya diberikannya pendidikan agama pada anak normal lainnya. Namun akan tetapi yang lebih ditekankan kepada mereka adalah pembentukan karakter yang baik dan penanaman akhlak mulia. Mengingat anak autis mempunyai kelainan dan perilakunya, maka pendidikan pada anak luar biasa ini adalah pendidikan dengan cara yang khusus yang disesuaikan dengan jenis dan taraf kelainannya. Dengan demikian, dalam mengajar pendidikan agama Islam pun, pendidikan dan guru pendidikan agama Islam menggunakan metode yang khusus dan kurikulum yang khusus pada tentunya, terutama dalam proses pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus, para pengajar kemungkinan besar akan menghadapi banyak masalah. Upaya membentuk kepribadian muslim antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus ini memerlukan metode tersendiri agar bisa ia memahami, berpikir, dan merespon terhadap materi yang diberikan para guru. Maka berdasarkan hal tersebut, pendidikan inklusi selayaknya dipertimbangkan sebagai sebuah tawaran inovasi penyelenggara pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan, mengingat secara normatif bahwa pendidikan inklusi mempunyai landasan dan pijakan yang kuat dengan Islam sebagai sumber inspirasi pendidikan Islam. Kemudian dari masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan sehingga penulis menentukan judul yang berjudul Implementasi Pendidikan Inklusi pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB Putrajaya Kota Malang. Kedua yaitu fokus penelitian. Penulis memfokuskan penelitian ini yaitu bagaimana cara implementasi pendidikan inklusi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB Kota Putrajaya Kota Malang. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana implementasi pendidikan inklusi pada pembelajaran agama Islam di SLB Putrajaya Kota Malang. Yang kedua yaitu bagaimana evaluasi dan hasil implementasi pendidikan inklusi terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di SLB Putrajaya Kota Malang. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Yang pertama kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, terutama pada peneliti yang membutuhkan literasi serupa terkait implementasi pendidikan inklusi pada pembelajaran agama Islam, serta harapannya bisa bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan untuk semua khalayak, khususnya mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu kegunaan praktis. Yang pertama bagi lembaga sebagai pengetahuan, referensi, dan informasi tentang bagaimana implementasi pendidikan inklusi, terutama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua bagi guru sebagai alternatif bagaimana implementasi pendidikan agama Islam pada pendidikan inklusi, terutama pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga bagi peneliti sendiri, yaitu sebagai wawasan dan pengetahuan dalam penerapan pendidikan inklusi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.